Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Sekarang sudah episode 22. Jadi thank you dulu untuk semua yang sudah mendukung dan bertanya via Saweria. Jadi kalau kalian yang pingin pertanyaannya dijawab dengan lengkap dan juga dibikin videonya seperti ini, langsung aja klik link di Saweria di description di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Langsung aja mulai ke pertanyaan pada hari ini dari username aku yang beneran bukan Budi. Buset. Mike, mohon saran, mau upgrade dari CCA ke budget 500 ribuan. Playlist mostly kayak Linkin Park, Avenged Sevenfold, Pop Punk, juga Jepangan, King Gnu, Aimer. Bentar, coba gue pikir dulu. Kadang gue baru nyadar juga, kalau ditanya CCA itu ada dua batch masalah. CCA yang lama yang secara frequency response cukup U atau V-shape, sementara CCA yang baru itu a bit more balanced with bass boost. Jadi gue nggak tahu ini kalian yang mana ya. Tapi anyway, kalau kita ngomong budget 500 ribuan, ada dua main IM favorit, main recommendation gue. Kalau lu pingin cari yang rada V-shape dengan technical sangat-sangat bagus, bisa ke CCA Rhapsody. Tapi kalau misalnya kalian pingin tonality yang well balanced tapi tetap ada bass boost dan tetap bening, tapi memang secara teknikal tidak sebagus CCA Rhapsody, cuman secara tonal buat gue lebih balance dan gue pribadi lebih suka, yaitu bisa ke TRN Conch dengan filter yang atmospheric. Jadi dua itu main recommendation gue. Lalu kemudian dari siapa nih? Bang Ear Zero Blue, koherensinya bagus nggak? Atau ada saran IM lain di harga 800 ribuan sekarang pakai KZZ S10 Pro, suara yang nggak koheren. Gue setuju banget deh, KZZ S10 Pro itu kan berasa BA-nya tuh plastiki, sementara bassnya ya lumayan menggebuk dalam. Kalau misalnya kita ngomong dari KZZ S10 Pro ke TE Zero Blue, yes itu bakal lebih koheren, tapi tetap berasa V-shape di mana agak kehilangan sedikit area mid range yang bikin tebel. Tapi anyway rasanya suaranya udah V-shape yang lebih benar. Jadi yes, gue bisa bilang karena lu cari koherensi di sini ya. TE Zero Blue it's okay kalau mau cari suara yang bit V-shape gitu, tapi kalau misalnya lo nggak apa-apa juga sebenarnya buat gue secara value CC Rhapsody punya value yang lebih bagus dibanding si TE Zero Blue dengan teknis yang lebih baik juga dalam artian separasi. Tapi kalau kita ngomong koherensi, mau nggak mau tetap TE Zero Blue a bit better. Jadi ya mungkin itu a little bit to consider. Lalu dari kuda berkaki 8 kalau di mitologi Nordik itu Sleipnir ya, kalau nggak salah itu kudanya Odin. Halo Bang Mike, saran IM budget 3-5 juta untuk genre campur yang separasi and teknikalnya bagus. Oke, gue langsung kepikir yang baru aja kemarin gue review, buat gue masih paling all-rounder rasanya di harganya, yaitu si V-Audio Hype 2 ini, dan harganya sekitar 4,7 jutaan setahu gue sih sekarang ya. Ini punya bass yang tetap megah, tapi nggak over sampai bloated gimana-gimana. Mid range yang lumayan berbody, tapi beningnya tetap dapat, dan treble extension cukup bagus, walaupun nggak terlalu nggak terlalu gemericik gitu rasanya. Cuman secara overall tonality ini all-rounder banget, tapi megah dan imaging yang bagus. Jadi yes, ini paling recommended gue sekarang. Lalu dari fansnya Sawano Hiroyuki. Ya, gue juga sih, gue suka lagu-lagu Sawano Hiroyuki ya. Menurut Bang Max, sebutkan judul lagunya Sawano Hiroyuki yang rekamannya paling bagus. Oke, Sawano Hiroyuki itu lagu-lagunya itu biasanya rame, lot of music, lot of elements, penyanyinya juga teriak, ada choirnya juga kadang-kadang, lalu ditambah lagi music electronic effect musiknya itu juga banyak, rame. Yang gue suka dari lagu-lagu Sawano Hiroyuki itu nggak ada yang rekamannya bener-bener jelek, kotor, itu nggak ada. Dan gue ngerasa detail-detail dan dari setiap elemen-elemen suaranya itu dapat semua. Cuman memang nggak terlalu bersih seperti rekaman-rekaman lagu jazz yang biasa diputar di playlist high res ala audiophile gitu ya. Cuman gue banyak banget suka lagu-lagu Hiroyuki kayak Bios, Real, Hill of Sorrow, lalu kemudian juga dari soundtracknya Attack on Titan, soundtracknya Seven Deadly Sins, soundtracknya Guilty Crown, itu gue suka semua. Tapi kalau misalnya yang paling berasa somehow bening rekamannya itu ketika lagunya tuh diem, lalu dia kerasa kayak ada gelap suaranya, lalu ketika ada hentakan lagi itu menghentaknya bagus. Paling yang gue kepikiran sekarang itu Real, lagu soundtracknya Guilty Crown. Ya, paling itu doang sih yang kepikir. Kalau nggak yang satu lagi juga yang bassnya gede tuh
yang Lovely Sweet Ice Cream Princess kalau nggak salah. Paling 2 itu dong. Sisanya tuh rame tapi nggak bersih-bersih banget. Tapi kalau ditanya selera gue, favorit gue lagu Sour Ryuki sebenarnya Bios, Bloomin' Crunch, lalu juga yang Remember sama Crystallize. Itu 4 yang favorit gue banget. Lalu Manusia Setengah Dewa. Mau beli Tangzu Voodoo buat dengerin lagunya Blaster Jacks. BTW ada saran lain yang bassnya deep, punch sama technical mid oke, duit under 3 juta. Gue cobain dulu ya. Tapi Tangzu Voodoo buat gue itu B banget, biasa banget. Dia cuman simply warm, tebel, ya bassnya lumayan lah. Tapi treble-nya tuh attack-nya tumpul banget. Jadi gue pribadi nggak suka Tangzu Voodoo. Tapi anyway gue akan coba dulu lagu Blaster Jacks itu apaan. Oke, jadi yes, gue udah cobain lagu Blaster Jacks itu, tipe lagu EDM yang a lot of bass, punchy bass yang asik gitu. Cuman gue tetap butuh energi dari treble ya juga biar kerasa music synthesizer dan efek-efek segala macamnya. Jadi mungkin pilihan gue dibandingkan Tangzu Voodoo yang buat gue terlalu tumpul di bagian treble atasnya, jadi gue bakal pilih, kan berhubung budgetnya udah 3 juta ke bawah ya, Soundrhyme SR5. Dia punya bass yang nggak gue rasa sebagai level bass yang gede-gede banget, tapi slam and texture-nya bagus. Ditambah dengan open di area mid to treble yang bikin suaranya tuh bening tapi tetap dapat hentakan slam bass itu dapat, teksturnya bagus. Sekali lagi, bukan berarti dia yang paling ngebass banget. Kalau mau ngebass banget, go with 7 Hz legato lah. Tapi itu bassnya madi, lebih terlalu tebel, terlalu agak lambat, jadi kayak nutupin mid to treble. Nah kalau Soundrhyme SR5 ini salah satu yang bisa gue bilang dia slamnya bagus, teksturnya bagus, dan juga tetap megahnya dapat. Lalu dari Yi lagi, wah ini kembali ke Kanye West ya. Halo, coba kali ini dengerin Carnival, Kanye West and TY Vultures One. Thank you, sorry ngerepotin Suka Impress. Ya nggak apa-apa. Gue jadi tahu banyak lagu Kanye West dan beberapa ternyata unik-unik. Gue akan coba dulu ya. Bayangan gue sama lagu ini wild banget. Karena gini, lagu itu kan ada di awal langsung setelah go gitu, lalu ada bass yang tiba-tiba dem gitu, lalu ada choir di belakang di belakang dengan nada minor ditambah dengan bass yang dem gitu. Nggak bohong, jadi another kayak black worship kind of situation, cuman dengan judul yang Carnival, lalu dengan rap, dengan penyanyi-penyanyi itu kan rap kayak ada 1, 2, apa 3 gitu, kayak ada 3 suara berbeda di situ, 3 suara tipe rap. Dan di pertama itu kan rapnya langsung nada tinggi gitu, dia rapnya pakai nada bukan nada yang wow gimana, tapi nada tinggi di rapnya itu, masih cowok tapi itu jadi kayak gue kebayangnya karnival yang udah rusak, lalu di belakangnya tuh ada orang-orang berjubah gitu, tapi depannya tuh di panggungnya ada 3 orang rap gitu. Jadi bayangan gue wild banget sama ini. Cuma somehow ini imajinasi gue paling kayak jalan di lagu ini. Tapi lagunya ya another unique thing. Tapi ini agak mirip sama lagu request yang kedua atau berapa gitu kesannya, kayak lagu worship in a strange way gitu loh. Untuk gara-gara background sound and minor notes-nya itu. Lalu kemudian dari Pepeng, saran IEM Endgame, gak upgrade lagi. Budget 2,5 juta, mending SR5 atau 41T ya? Atau ada saran lain, prefer vokal and bass yang nyaman, gak nusuk kuping? Kalau gue pribadi ya, ini masalahnya beda sih. 41T itu kalem suaranya, sementara SR5 itu lebih energik di area treble-nya. Kalau buat gue, 41T itu terlalu kalem dia, dan transient edge-nya agak tumpul. Jadi buat beberapa lagu yang butuh attack yang bagus, resolusinya a bit blunted, jadi gue sendiri kurang suka itu. Kalau SR5 itu udah full package, slamnya bagus, energinya bagus, detailnya juga dapet, dan megahnya dapet juga, transient edge-nya juga bagus. Jadi kalau buat gue pribadi, yes, SR5, dimana kalau lu mau upgrade itu mesti rogoh kocek 5 juta atau mungkin lebih. Jadi yes, lu bisa mungkin lumayan tenang di harga segituan dengan SR5. Lalu kemudian Pepeng, ada pertanyaan lanjut ternyata. Lanjut yang tadi, untuk dengerin all pop Indo Barat kayak Taylor Swift, Adele, pop rock 2000s, R&B, The Weeknd, sama J-pop YOASOBI, saran IEM under 2,5 juta bang. Oke, saran gue nggak akan berubah karena ini tipe-tipe lagu yang overall tipe yang pop, lalu juga tipe yang intinya lagu-lagu yang lumayan intinya butuh bass, butuh vokal yang clear tapi nggak nusuk, bassnya juga nggak butuh cepet-cepet banget, ya intinya lagu-lagu yang umum top 40 lah ya sekarang. Jadi saran gue tidak berubah, tetap
Soundrhyme SR5 menjadi yang paling cocok. Lalu kemudian dari Sad Boy, halo Komek, dari Sgor Adonis ke 7Hz Sonus bakal kerasa kehilangan bass nggak ya? Atau ada saran upgrade dari Adonis yang bass nampol? Nah ini gue nggak tahu, soalnya kalau kehilangan bass itu kan kadang agak berbeda antar orang. Kalau gue pribadi, lu tanya gue dengan 7Hz Sonus tetap asik-asik aja, bassnya nggak hilang. Tapi kalau misalnya dibandingkan Adonis, mau nggak mau tetap Adonis itu lebih fun, lebih more solid gitu bass punch-nya itu, karena dia memang fokusnya ke bass punch di mid bass-nya itu. Sementara 7 Sonus simply more more controlled kind of bass, tapi tidak se-punchy di Adonis, walaupun jauh lebih rapi dan jauh lebih detail. Jadi mungkin kalau gue pikir budget under 1 juta, kalau misalnya lo pengen yang tetap bassnya tetap dapat ditambah dengan vokal yang tetap clear, mungkin daripada cobain ke 1 juta, saran gue cobain dulu aja macam CC Rhapsody. Karena CC Rhapsody atau si Terran Conch, kalau mungkin buat gue CC Rhapsody kali ya. Karena itu tetap kalau misalnya lu sandingin sama yang budget 1 jutaan, itu masih kayak lumayan bisa bersanding gitu kayak levelnya, saking bagusnya. Dengan agak kurang rapi di area mid to treble aja. Tapi at least lu tetap dapetin bassnya dan juga soundstage-nya tetap megah. Jadi ya cobain dulu, kata gue sih CC Rhapsody. Lalu kemudian dari Ivan, kok minta review singkat untuk Shanling UA3 dong? Sama mau tanya F-Audio T3 tuh apa bisa buat transport output ke USB-C-nya. Thank you. Oke, gue akan ngomong Shanling UA3, gue coba bentar banget, jadi gue nggak bakal ngomong banyak. Gue cuma inget suaranya tuh lumayan warm dan smooth, tapi detail apa gue nggak terlalu nyoba banyak ya. Jadi I'm sorry, gue nggak bisa ngomong banyak soal itu. Tapi kalau F-Audio T3 gue punya dan gue masih pakai, itu sayangnya nggak bisa. Dia nggak bisa USB out, dia tidak bisa dicolok sama DAC dongle. Lalu dari Aputra 97. Halo Bang, ada rencana review Hibi Digital M300 nggak? Mayan kayaknya 200 USD udah bisa streaming Wi-Fi Apple Music. Gua tidak ada rencana untuk sekarang karena yang nggak ada yang ngirimin juga sih anyway. Tapi gue sudah coba si Hibi M300 itu, dan gue bisa bilang kalau misalnya lu pingin sesuatu yang very simple to bring to carry dan juga dia UI-nya very smooth, itu sangat recommended. Karena dia UI-nya sih gila smooth banget, itu lancar banget. Bahkan lebih smooth dibandingkan Hibi R5 II ini, lebih lancar di M300 itu. Tapi suara sih jangan harap banyak-banyak aja, jujur aja dia power nggak gede-gede amat. Suara sebenarnya lumayan bersih, tapi a bit dry buat gue, dan juga teknikalnya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Masih agak berasa sempit dan juga stagingnya ya agak kecil. Tapi anyway, secara fungsi kalau lu nggak mau ribet, lu tinggal colokin itu lalu bawa kemana-mana, bisa streaming dengan gampang. Secara fungsi, yes, gue bisa bilang recommended. Lalu dari Kukuruyuku, Bang, TRN Conch dan EPZQ5 lebih bagus mana dari segi SQ dan teknikalitas suara? Makasih. Kalau gue pribadi, kalau misalnya nyari teknikal, buat gue masih tetap lebih megah dan lebih 3D itu di EPZQ5. Tapi kalau misalnya kita ngomong tuning secara tonality, lebih balance, lebih rapih di TRN Conch. Tapi sekali lagi gue perlu note, TRN Conch yang atmospheric nozzle. Kalau selain itu TRN Conch jadi berantakan soal suaranya. Jadi yes, kalau mau tonality lebih rapih di TRN Conch, cuman kalau mau technical, mau yang lebih megah, mau dengan soundstage lebih bagus dan imaging lebih presisi, ya EPZQ5 masih lebih baik. Lalu dari Sabuana, salam Bang, mau tanya mending EJ07M atau Thea Audio Oracle, dan pasangan DAC apa yang cocok untuk playlist jazz, rock, blues. Nah ini sialnya nih nggak dikasih tahu nih untuk DAC-nya budgetnya berapa ya. Cuman kalau gue anggap lah ya, misalnya lu udah punya budget EJ07M kan biasanya budget dongle-nya sekitar nyampe 2 juta lah atau 3 juta. Oke, untuk EJ07M atau Theodore Oracle bakal gue jawab EJ07M sekarang. Kenapa? Theodore Oracle, satu, dia sudah discontinued Theodore Oracle yang lama. Sekarang Theodore Oracle 2 yang suaranya lebih bright. Dan itu lebih spesialis di area vokal. Sementara untuk bass, slam, dan juga secara overall resolution, bagusan EJ07M. Jadi yes, gue lebih gampang merekomendasikan Shure EJ07M. Tapi kalau kita ngomong di AC dongle, kita ngomong secara budget 2 jutaan.
ini gue asumsi banget lah ya. Tapi kalau nggak terbatas udah bisa beli aja iBasso DC Elite, itu udah the best DAC yang gue pernah coba, DAC dongle yang gue pernah coba. Cuman kalau misalnya kita ngomong budget 2 jutaan, gue menerka-nerka sekali. Mungkin ada Vio KA17 di sekitar 2 jutaan juga yang udah powernya gede banget dan dynamics-nya bagus, hentakannya bagus. Cuman gue belum coba lama aja, tapi itu sangat potensial. Atau di bawah itu ya budget sekitar 1,5 jutaan ada Tanjim Space atau Vio KA13. Paling itu yang gue bisa rekomendasikan. Lalu dari, waduh ini namanya ngenyek ini. Kabel kok kayak bihun. Ini ngejek KZ sama CCA banget ya. Halo Mike Tank, sebelumnya udah dikasih saran upgrade IW200 ke IE500LM. Tapi kalau dibanding IW200 sama Rhapsody, kira-kira teknikalnya gimana? Apakah cocok buat nemenin si IW? Kalau buat gue IW200 sama CC Rhapsody ya, kalau mendampingi kata gue pribadi sih nggak terlalu, karena dua-duanya lumayan agresif in terms of tonality. Cuman agresifnya IW200 itu kan di bagian upper mid range, sementara di si Rhapsody itu kan lebih agresif di area bass dan upper mid range juga lumayan maju sih. Cuman dia lebih ke bass dan upper mid range di satu bersamaan, jadi lumayan V gitu. Tapi intinya kalau gue punya CC Rhapsody ataupun gue punya IW200, kalau gue pengen pendamping, itu gue bakal pengen cari yang berseberangan lawannya suaranya. Gue pengen yang lebih kalem, gue pengen yang lebih netral suaranya, biar gue nggak capek dengerin CC Rhapsody atau di IW200 yang gue anggap kalau gue denger terusan bakal capek. Jadi sebagai pendamping gue bakal lebih cocok ke TRN Conch. Lalu dari lumba-lumba Jawa, Bang, mending mana DAP Hibi R3 second gen atau Tempotec V3 buat TRN Conch? Atau ada saran lain? Berarti sekitar 3 jutaan ya. Tapi gue bakal ngomong sorry dulu, gue belum nyobain Tempotec V3. Dan gue baru nyobain Hibi R3 second gen sebentar, tapi yang gue bisa ngomong, TRN Conch itu easy banget untuk disandingkan sama manapun. Kenapa? Karena tonality-nya udah rapih. Dia nggak terlalu bright, dia nggak terlalu warm, dia nggak terlalu apa-apa, tapi dia cukup balance overall ditambah dengan bass boost dan treble yang masih clarity bagus. Jadi gue yakin sebenarnya terlepas gue belum nyoba keduanya, dia cocok sama manapun. Sama Hibi R3 ya gue yakin cocok, sama Tempotec gue juga yakin cocok, karena nggak mungkin suaranya dua itu aneh-aneh banget sampai bikin TRN Conch sampai super bright atau super warm gitu, gue nggak yakin. Nah tinggal mungkin lu cari tahu, saran gue mungkin cari tahu tentang UI dan juga pengoperasiannya serta baterai life-nya, karena itu yang lebih penting buat gue dibanding tonality yang gimana-gimana banget. Kan TRN Conch termasuk easy to drive, easy to like, easy to pair sama manapun. Lalu dari Godzilla terbang tinggi, emang Godzilla bisa terbang ya? Perasaan King Ghidorah ada yang bisa. Komek, mau tanya tentang apa ini? Tentang gain kali ya? Oh, gain di DAC. Misal untuk IM, loudness sama, low gain volume 50, high gain volume 30, low atau high yang lebih bagus atau sama. Oke. Kita ngomong kalau misalnya di volume yang sama lu seolah bisa secara desibelnya cukup sama gitu ya. Di low gain di 50, high gain 30, dengan catatan dia masih ada reservasi volume sekitar misalnya itu 50 dari 100 ataupun 30 dari 100, dan katanya itu masih kecil sekali untuk bisa sampai volume termaksimalnya. Buat gua jawabannya adalah sama saja. Kenapa? Gain is not power, gain is only gain. Kalau misalnya lu lihat penjelasannya Headphone Show itu juga membantu, atau Golden Ears lah, itu membantu. Intinya gain itu bukan power, gain itu cuma membantu level kekerasan suara aja, dan nggak ada hubungan sama lu bisa menampaikan better dynamics or whatsoever, enggak. Kecuali kalau misalnya kita ngomong di mungkin headphone yang sangat-sangat berat, mungkin lu butuh high gain dengan power lebih besar, itu baru kerasa. Tapi kalau di IM yang easy to drive dan lu masih punya reserve power yang masih banyak banget, itu lu nggak bakal kehilangan dynamic range sama sekali di situ, atau transient edge-nya nggak bakal kehilangan. Jadi ya, gue bisa bilang sama aja. Cuman saran gue lebih ke low gain. Kenapa? Dengan low gain lu bisa lebih presisi secara volumenya. Dan katanya kan kalau misalnya 50 klik itu bisa 50 desibel, jadi per satu klik itu kurangin 1 desibel. Nah, tapi kalau misalnya 30 klik udah 50 desibel, lu mau ngurangin 1, bakal desibel stepnya lebih besar, jadi volume yang diinginkan lebih tidak presisi. Jadi gue lebih saranin bakal di low gain aja. Lalu dari Godzilla Mukbang Hiu, aduh kasihan hiunya udah nyusul Godzilla dimakan.
Halo Bang, ada saran ayam pendamping Lecture S12 untuk budget sekitar 750.000 ke bawah. Prefer make yang single DD sama tuningan yang rada warm. Kalau misalnya 750, ini berarti lu agak capek mungkin ya dengar S12. Jadi mungkin kalau misalnya lu mau yang a bit neutral with bass boost, kata gue sih TRN Cons cukup ya di harga 500 ribuan. Tapi TRN Cons pun sendiri nggak warm banget karena treble-nya masih ada sedikit clarity, beningnya tetap dapat. Jadi mungkin kalau misalnya mau yang kontras sekalian yang warm aja, ya paling tin Hi-Fi C3 aja di harga sekitar 750 ribuan. Itu udah warm, nyantai, tapi nggak sampai butek. Lalu dari Budi masuk parit. Wow, bro, worth it nggak ya kalau beli Pentacon OFC 4,4 atau cukup di OYD? Sebenarnya back to your own preference. Kalau misalnya lu kayak, gue udah ketemu nih kabel yang gue cocok, gue udah ketemu ayam yang gue cocok, gue pingin best of the best jack, ya go with Pentacon. Itu secara lu pegang aja tuh udah kayak, wah kualitas dipegang aja udah mantep banget. Dan jadi sekalian aja kalau misalnya mau bagus ya go with Pentacon. Tapi kalau lu ngerasa cukup lah, kalau gue sih tipe yang penting enak dipakai aja sih. Jadi tergantung lu mau gimana ya. Jadi OYD aja buat gue mungkin udah cukup, kecuali lu pengen best of the best dan gatel kalau misalnya nggak dapet yang best of the best, ya go with Pentacon. Lalu dari penyuka cewek hijab, wah, saran ayam buat dengerin playlist Hiroyuki Sawano, You See Big Girl, and Attack on Titan. Fokus vokal megah. Apakah TRN Cons, Sonus, EM6 Cell, Rhapsody? Aduh, karena kita ngomongin sensasi lagu Hiroyuki Sawano yang kebanyakan tuh rumit lagunya dan butuh bass. Buat gue sih, gue butuh bass yang megah ya, karena lagunya emang megah, kadang-kadang dum gitu. Kalau buat gue pribadi bakal pilih dari semuanya itu justru si CC Rhapsody. Dia paling bisa ngasih sensasi all around you gitu, ditambah dengan bass yang megah. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin rapih, itu Sonus sama EM6 lebih rapih daripada CC Rhapsody. Tapi di sini gue kan pengen dapetin sensasi atmosferiknya itu, kayak lu dikelilingin suara, lu dapetin sensasi seolah kayak bioskop menggebu-gebu dengan, walaupun nggak rapih, tapi lu dapetin soulnya dari musik itu. Gue bakal pilih CC Rhapsody untuk lagu-lagu Hiroyuki Sawano yang butuh sensasi wow itu. Lalu kemudian dari Profesor H. Dr. Budi SEMM. Wow. Dana 30 juta, saran ayam untuk lagu cover The Black Band SMPN 1 Dringo. Ini perasaan gue nggak enak banget nih. Gue akan coba anyway. Kalau lu punya duit 30 juta daripada mencoba menikmati ini, sorry teman-teman yang play di video, kenapa gitu, maksudnya itu sebenarnya intronya not bad gitu, gue ngerasa oh ya ini masih ada harapan sedikit, tapi pas nyanyi tobat, aduh, dia mencoba nyanyi lagu gaya rock tapi lagunya pop dan nyanyinya nggak rock amat gitu, kayak gue gregetan. Jadi intinya kalau lu punya budget 30 juta, sebagai advisor yang lebih baik gitu, lu pergi ke Jepang aja jalan-jalan atau ke Eropa dengan 30 juta juga udah mulai bisa, dan nikmatin liburan lu di sana dibanding lu mencoba mendengarkan lagu ini dengan enak. Jadi gitu aja. Next question dari Sukonto Legowo, kalau dana tak terbatas, ayam untuk genre metal yang double pedal cepet banget apa bang? Kalau gua sendiri sih mungkin kebayangnya ya, karena lu butuh cepet berarti kan, dan butuh garangnya dapet, tapi separasinya juga dapet banget. Yang gua kepikiran sekarang adalah 64 Audio U18T, bukan U18S. U18S terlalu kalem. U18T itu hentakan bassnya dapet, separasi sangat dapet, lalu secara garangnya juga dapet. Jadi yes, gue bakal pilihin 64 Audio U18T ya. Paling untuk modulnya gue saranin pakai yang M15 aja. Lalu nama username-nya ini ngenyek juga. Nagih utang malah digalakin. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Kabel DSP Mei di pair untuk Rhapsody, kira-kira ada perubahan ASCII nggak bang? Tolong dicobain ya bang, karena pengen setup sesimpel mungkin. Thanks.
Oke, sebenarnya sih gue nggak ngerasa ada poin plus atau minus yang signifikan banget ya, cuman lebih gampang dipakein USB Type-C aja sih. Jadinya lu tinggal colok HP kan. Nah, tapi masalahnya ya suara gue nggak ngerasa ada degradasi atau upgrade gimana-gimana juga. Honestly ya biasa aja, karena gue colok HP juga anyway. Dan, tapi gue sendiri nggak tahu apa bisa menyarankan ini, karena simpelnya gini loh, ini kabelnya kan Moondrop Mini itu kan non Type-C, sementara si CC Rhapsody itu Type-C, jadinya ada bagian yang rapuh di sini karena dia nggak dilingkupin sama kabel bawaannya. Kabel bawaannya kan ada kayak untuk housingnya begini loh, pinggir-pinggirnya terjaga gitu, gak gampang patah. Nah, pengalaman gue nih, beberapa orang yang kabelnya dibikin seperti ini, nggak ada penutupnya alias nggak pakai QDC Type-C, itu jadinya lebih gampang retak, lebih gampang patah karena dia nggak ada pelindung pinggir-pinggirnya dan dia secara resinnya tipis sekali. Jadi kalau kena di senggol kuat gitu, itu bisa retak di area pinnya dan gampang rusak. Jadi gue sendiri sih tidak terlalu merekomendasikan. Mungkin bisanya ya si kabel Moondrop Mini ini atau si Moondrop Free DSP ini lu cocokin lah sama IM yang tidak Type-C juga gitu mungkin. Tapi oke, gitu aja untuk pertanyaan pada kali ini. Jadi thank you dulu untuk semua yang sudah bertanya dan sudah mendukung channel ini via Saweria. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mau ditanyakan, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan gue akan jawab minggu depan. Dan that's it. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.